Shalom, selamat berjumpa dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui Warta Selamat, program Tabura Injil, Klasis Yapen Selatan. Saya menyambut dengan sukacita semua yang duduk dan mendengar kesaksian Sabda Selamat. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau teramat baik untuk kehidupan kami. Engkau telah memberikan kehidupan, memberkati kami, menjaga dan melindungi sampai saat ini. Kami terus rindu untuk datang kepadamu melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Berilah hikmat-Mu dan mampukan kami semua untuk mengerti maksud firman-Mu dan tuntun kami untuk melaksanakannya, supaya berkat-Mu mengalir setiap saat di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus, firman hidup itu sendiri, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemberitaan firman pada saat ini terpilih dari Ulangan 6, ayat 1-9. Saya akan membacakannya untuk kita bersama-sama. Bapak Ibu yang memegang Alkitab dapat membuka Alkitab dan mengikuti pembacaan ini. Yang tidak memegang Alkitab sementara di mana saja berada, saya harap Bapak Ibu bisa mendengarkan pembacaan firman Tuhan ini. Judul dari perikop ini adalah Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan anak-anak yang saya kasihi dan cintai di dalam nama Tuhan Yesus. Di kaki Bukit Mambo, di latar belakangi Kali Borui, distrik Kosiwo, saya, Pendeta Hizkia Rolo,
Wakil Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, hendak menyampaikan sabda selamat melalui program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan ini berbicara kepada kita tentang kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ini menjadi dasar pegang, menjadi pokok iman, menjadi nasihat yang teramat penting dan mendasar dari Musa kepada bangsa Israel. Bagaimana Musa menyerukan kepada bangsa Israel untuk memperhatikan Tuhan Allah yang teramat baik, yang sungguh luar biasa mengasihi bangsa Israel. Tanpa berjuang, mereka dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk masuk ke negeri perjanjian itu, hanya satu kunci utama yang Musa sampaikan kepada umat Israel. Kunci utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasih ini adalah yang utama. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan Allah? Karena sumber kehidupan, sumber keselamatan, berkat-berkat yang besar, berkat-berkat kekal dari Allah, semua itu datang dari Dia, berawal dan berakhir pada Allah. Karena itu, Musa menyampaikan, menyerukan kepada bangsa Israel bagaimana penyertaian, cinta kasih dan pertolongan Allah yang besar dan luar biasa yang telah mereka alami dalam sebuah kenyataan kehidupan. Allah teramat baik untuk bangsa Israel. Dia menuntun mereka keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan, untuk berjalan melintasi padang gurun, melalui begitu banyak tantangan dan rintangan. Ada kalajengking padang gurun, ada ular bisa. Mereka diperhadapkan dengan lapar, kebutuhan akan makan, minum, tempat perlindungan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini kondisi real, kondisi nyata. Musa beberkan tentang tantangan-tantangan yang luar biasa. Tetapi hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena kasih Allah, mereka dituntun, dipelihara dan dilindungi untuk dapat menyeberangi berbagai macam kesulitan kehidupan yang mereka hadapi dalam perjalanan iman dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kalau bukan Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau bukan Tuhan, maka sia-sialah seluruh perjalanan kehidupan Israel. Oleh sebab itu, Musa katakan, perhatikanlah perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Perhatikan Tuhan, kasihi Tuhan, bukan dengan setengah-setengah. Kasih Tuhan bukan kalau ada kesempatan, kasih Tuhan bukan kalau ada waktu. Karena dari kesibukan banyak Tuhan nanti dulu. Bapak, Ibu, dan Saudara, perhatikan dengan baik nasihat Musa ini, nasihat yang penuh dengan wibawa rohani dari seorang pemimpin bangsa yang memperhatikan umatnya. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, Musa meletakkan fondasi iman yang teramat dasar dan penting dalam kehidupan umat Israel. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Perintah yang sama adalah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang dapat mengasihi sesama manusia, itu adalah implementasi daripada dia mengasihi Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dia tidak mungkin mengasihi manusia. Karena itu, Musa minta ketika mengasihi Tuhan,
harus mengasihi sesama manusia. Perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini secara khusus untuk orang tua. Sebagai bapa, harus mengajarkan perintah ini secara berulang-ulang dalam kehidupan. Tiap-tiap hari, ketika engkau bangun, ketika engkau duduk, ketika engkau berjalan, ketika engkau berbaring, ketika engkau lakukan aktivitas apa saja, harus dibangun dan disedasari atas dasar kekuatan firman Allah tentang hal mengasihi Tuhan Allah nomor satu. Baru segala sesuatu yang engkau lakukan. Ketika engkau lupa melakukannya, juga perintah itu sangat jelas. Tulis di atas gerbang pintu rumahmu. Tulis dan juga ikat pada lenganmu. Dan juga pada gerbang-gerbang kota. Sehingga ketika anak-anak Israel itu hendak keluar untuk melakukan aktivitas, mereka selalu diingatkan tiap hari memperhatikan Tuhan Allah, mengasihi Tuhan Allah, karena Dia merupakan sumber kehidupan dan keselamatan. Anak-anak Israel ini diajari, diperingati setiap saat untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Karenanya Tuhan melipat gandakan berkat atas kehidupan mereka. Sehingga di dalam tuntunan kasih sayang Tuhan, mereka diperkenankan Tuhan untuk memasuki negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini adalah fakta iman. Bukan sebuah dongeng, bukan sebuah cerita omong kosong, tapi ini adalah fakta iman. Di mana Tuhan menyertai bangsa Israel. Dan Musa yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, dia mengalami bagaimana kekuatan kuasa Tuhan itu dalam penyertaian menuntun bangsa ini, sehingga dia minta dan terus minta dan minta dan terus minta supaya bangsa Israel benar-benar menaruh harapan hanya pada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber berkat, Tuhanlah sumber keselamatan, dan Tuhanlah sumber segala sesuatu. Di hari ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, melalui program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, dan semua pendengar di mana saja, saya hendak mewartakan kabar selamat, kabar sukacita seperti Musa menyampaikan sabda ini kepada umat Israel dalam perjalanan mereka pulang ke negerinya. Satu hal saya mau katakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tiap hari kita mengajarkan anak-anak kita tentang hal mengasihi Tuhan Allah. Mengapa? Karena ketika kita tidur, Tuhan menyertai kita dalam tidur kita. Ketika kita bangun, kita menghirup nafas kehidupan, kita berjalan, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita nafas kehidupan secara cuma-cuma tanpa kita bayar, Bapak, Ibu, dan saudara. Oleh sebab itu, mari kita datang pada Tuhan. Kita mau terus beribadah, bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan, baik itu dalam persekutuan ibadah bersama di gereja, tapi juga ketika dunia ini dilanda oleh COVID-19. Maka kita juga minta ibadah-ibadah itu berlangsung dalam kehidupan berumah tangga kita masing-masing. Kita membawa anak-anak kita membawa istri, kita membentuk satu persekutuan peribadatan, dan kita mengajari anak-anak kita tentang hal mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau mau uji Tuhan, silakan uji dengan firman. Bahwa apakah Tuhan mengasihi kita? Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, berarti malapetaka yang akan kita rebut. Tetapi kita datang terus pada Tuhan sebagai seorang Bapa yang baik. Dia akan mengurniakan kepada kita apa saja yang kita rindukan dalam kehidupan ini. Karena yang dapat menyelesaikan perkara manusia itu hanyalah Tuhan. Di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu kemarin dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 11 sangat-sangat jelas. Sang pemazmur bilang, jangan bawa persoalanmu kepada manusia, bawalah persoalanmu pada Tuhan yang mengasihi engkau. Maka Tuhan itulah yang menjadi tempat, Tuhan itulah yang menjadi sandaran, Tuhan itulah yang menjadi harapan kita. Segala sesuatu pasti Tuhan jawab, tergantung kita. Kita mau persoalan kehidupan kita dijawab oleh Tuhan. Kita mau supaya
sakit penyakit yang merongrong kehidupan kita, sakit penyakit yang mengikat seluruh keberadaan kehidupan kita. Apa kita mau buka sendiri? Kita bawa kepada manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya katakan pada saat ini, manusia tidak akan menyelesaikan perkara kita. Perkara kehidupan manusia itu hanya diselesaikan oleh Tuhan yang mengasihi kita. Oleh sebab itu nasihat Musa, pada hari ini saya sampaikan sabda selamat, bahwa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, maka yakin dan percaya, Tuhan yang kita datang, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji dengan segenap kehidupan kita, yakin bahwa Dia pasti akan menyertai, Dia pasti akan memberkati, Dia pasti akan memberikan kita jalan keluar dan masa depan baru bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan itu biasanya ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Karena itu, saya mengajak kita seperti ajakan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Ini sabda selamat dari Yesus. Ini ajakan juru selamat dari Yesus. Dan Yesus bilang, sampaikanlah kepada mereka bahwa akulah yang dapat mengabulkan segala hal yang menjadi permasalahan kehidupan mereka. Akulah yang akan memberikan harapan masa depan kepada mereka. Maka itu datanglah padaku, sumber selamat, sumber jawaban atas kehidupan kamu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Dekatkan diri selalu pada Tuhan, yakin dan percaya Dialah yang akan memberikan kepada kita harapan masa depan yang pasti, harapan masa depan yang baru. Tuhan memberkati Klasis GKI Yapen Selatan, dan Tuhan memberkati program Tabura Injil. Tuhan memberkati semua orang yang Tuhan pakai sebagai alat kesaksian, supaya kabar selamat ini dalam situasi COVID-19 tetap mereka dengar di mana saja, di dalam rumah, di jalan, di pinggir jalan, di atas Johnson, di pasar, ketika mereka buka, kabar selamat ini di mana saja kamu ikuti. Saya berdoa dan berharap Allah Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, mencurahkan berkat kasih karunia dan rahmat atas kamu, sehingga kamu menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan karena kamu selalu mendekatkan diri pada Dia. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kekal kudus, Bapa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang teramat indah, lewat kesibukan kerja tugas dan tanggung jawab Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tapi kami mendatangi Bapak, Ibu, dan Saudara dengan berita sukacita, kabar keselamatan yang telah hamba sampaikan kepada semua yang berkesempatan mendengarkan sabda ini. Kiranya semua yang mendengarkan sabda ini dan melakukannya, Allah di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, berkatilah setiap mereka di mana saja mereka berada. Berkatilah juga semua yang terlibat dalam program Tabura Injil. Berkati Klasis GKI Yapen Selatan, Ketua Klasis dan seluruh anggota. Berkati seluruh jemaat-jemaat, dan juga berkati siapa saja yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan sabda selamat ini. Inilah doa harapan kami pada Tuhan. Kiranya semua yang mendengarkan sabda ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Shalom dan sukacita, terima kasih banyak. Bapak Ibu telah diperkenankan berjumpa dengan kabar selamat, berjumpa dengan Tuhan Allah dalam nama Yesus dan Roh Kudus, melalui pemberitaan sabda selamat yang kusampaikan kepada kamu pada hari ini. Di kaki Bukit Mambo, di latar belakangi Kali Worui, Distrik Kosiwo, saya Pendeta Hizkia Rolo, Wakil Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, menyampaikan selamat, shalom dan sukacita. Tuhan memberkati kita sekarang dan selalu terus. Amin.